Berjumpa lagi dengan saya Master Sato dari LPK Sato Komputer. Pada pembahasan CLCP SS 011A bagian ketiga kali ini, saya akan membantu Anda untuk bagaimana menghitung diskon. Selanjutnya marilah kita ikuti tayangan yang berikut ini. Nah, ini adalah hasil pembahasan SS 011A bagian 2 yang terakhir, yaitu mencari ukuran dan juga harga satuan. Maka pada bagian ketiga kali ini, bagaimana kita menghitung diskon. Di dalam soal SS 011A, untuk diskon diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, diskon ini bukan menggunakan tabel bantu, tetapi diminta untuk membuat rumus dalam dengan rumus if atau fungsi logika, ya. Diskon sini artinya begini. Di dalam tabel yang di dalam soal itu, kalau diterjemahkan seperti tabel ini, walaupun membuatnya tidak pakai tabel, tidak menggunakan lookup, tapi harus menggunakan if. Jadi kira-kira terjemahannya adalah sebagai berikut. Jika banyak penjualannya itu kurang dari 10, berarti 10 tidak termasuk di sini. Itu dia tetap dapat diskon tapi 2%. Tetapi kalau dia 10 termasuk, sampai 15 juga termasuk, ya, jadi 10, 11, 12, 13, 14 itu 3% untuk jenis pakaian apapun, tergantung dari harganya. Kemudian kalau pembelian 16, 17, 18, 19, dan 20, diskonnya 4%. Sementara kalau lebih dari 20, jadi 21, 22, dan 5%. Nah, di dalam soal SS 011A ini diskon di sini sudah adalah diskon dari total penjualan. Artinya, ya, saya peragakan dengan saya sisipkan satu kolom kosong, nanti saya hapus lagi. Nah, di sini seharusnya kalau di sini total gitu ya. Kalau ada kolom total, berarti kan rumusnya sangat simpel, sederhana, itu 20 banyaknya itu dikalikan harga satuan, sehingga 400.000. Ini contoh untuk yang kode pakaian JK strip SM20, ya. Ini totalnya 400.000 karena dari 20 buah kali 20.000 per buahnya, semacam itu. Nah, ini semacam itu. Kemudian di bawahnya untuk memudahkan kita membuat diskon. Jadi sekali lagi kolom L ini yang saya kasih blok warna pink, ini sifatnya membantu kita, termasuk kalau Anda nanti ujian ataupun bekerja, misalnya kolom bantu itu kita butuhkan, itu kita kasih aja kolom bantu yang nanti akan dihapus. Ya, ini ya. Nah, maka kalau kita lihat untuk diskonnya, berarti kan ini 20 berarti berhak diskon 4% kan. Ya, rumus manualnya adalah 4% dikalikan total. Nah, maka rumus di sini harus muncul 16.000. Diskonnya 16.000. Kita cek ya, hasil dari soal ini lembaran SS 011.
diskon kalau dari di sini munculnya adalah 16.000 begitu dan seterusnya. Asal rumus di sini sudah muncul 16.000, otomatis digenerate ke bawah pasti benar. Nah, maka caranya begini, kita harus mengerjakannya dengan penuh ekstra konsentrasi ya. Nah, rumusnya adalah rumus if bersusun tanpa bantuan rumus yang lain di sini. Ya, jadi if murni tapi bersusun. Jika kita lihat tabel yang warna kuning, sebentar saya tabelkan dulu ya. Oke, yang jadi warna kuning ini sebenarnya ekspresi tabel dalam teks yang di dalam soal. Nah, ini saya kira cukup jelas di sini. Jadi saya ulangi, jika banyaknya tentu kita melihat tabel yang paling besar, yang lebih dulu, yang dibaca itu yang paling besar dulu. Jika banyak lebih besar dari 20, kenapa kok ini diambil yang terbesar? Karena aman, dalam arti kalau lebih besar 20 otomatis tidak di sini, tidak di sini, dan tidak di sini. Jangan dibalik. Kalau dibalik misalnya rumusnya dari kiri ke kanan, kita akan terjebak. Nah, terjebaknya seperti apa akan saya buatkan video khusus setelah bagian ketiga ini, yaitu ke bagian 4. Nah, ini jika lebih besar 20, maka ini kan 4%. Maka ketik aja 4%, 4% kali, supaya nanti hasilnya 16.000 ya, kali kurung buka. Nah, banyaknya barang ini dikalikan harga satuan. Kenapa di sini ada kurung buka dan kurung tutup? Ya, walaupun tanpa kurung buka, kurung tutup itu nggak masalah, karena tingkat level operasi matematika itu perkalian dengan perkalian itu otomatis dia akan tidak ada masalah, kecuali yang satu perkalian, yang lain min atau plus itu baru bermasalah. Itu harus pakai kurung. Kalau yang ini tidak pakai kurung nggak apa-apa. Kemudian itu kalau lebih besar dari 20. Jika tidak, maka if lagi. Jika banyaknya, nah di sini ini langsung saja lebih besar atau sama dengan 16. Di sini angka 20 tidak perlu disebut. Kenapa? Karena yang tadi kan kalau di sini lebih besar 20, otomatis 20 nggak ikut. Sehingga rumus kedua ini kalau lebih besar 6 atau sama dengan 16, ya otomatis 20 termasuk. Rumusnya sama ya, cuman beda angka. Kalau yang tadi 5%, oh yang tadi itu 5% ya harusnya. Tadi saya salah, yang ini 4%. Ini 4% kali, nah kita coba tanpa kurung ya, tanpa kurung, banyaknya kali harga satuan. Ini 4%, yang tadi saya hapus, saya revisi habis ini. Jika tidak, maka dicek lagi. Jika banyaknya lebih besar sama dengan 10, berarti 10 termasuk. Maka diskonnya 3% kali banyaknya barang kali harga satuan. Jika tidak, otomatis kan di bawah 10%, otomatis itu kan ini kan lebih besar sama dengan 10, otomatis kalau bukan lebih besar dari 20, bukan lebih besar atau sama dengan 16, bukan lebih besar dari atau sama dengan 10, otomatis 10 ke bawah. Nah, ini nggak perlu if lagi, langsung 2% dikalikan banyaknya dan dikalikan harga satuan.
demikian. Ini sudah muncul 16.000 kebetulan karena memang banyaknya 20 termasuk 4%. Walaupun mohon maaf tadi ada kesalahan rumus di sini. Ini kan kalau lebih besar 20 di dalam tabel yang saya kasih blok warna kuning kan, bukan 4% tetapi 5%. Oke, ini tidak ada pengaruhnya hasil formularisasi, walaupun tadi 4% saya ganti 5%, tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena kebetulan angkanya ini tidak lebih besar dari 20, tapi pas 20 ya, jadi 4%. Kebetulan di rumus yang kedua, if yang ini juga sudah terketik 4%. Oke, nah benar ya. Jadi yang kita hitung manual di sini dengan rumus sama. Kita tinggal benerin. Nah di sini kita tinggal merapikan. Ya, kita rapikan. Oke. Nah ini kita rapikan. Di sini di dalam soal minta dikasih rupiah ya, kita tinggal pilih di sini rupiah. Tanpa desimal ya dibuang, di sini dibuang. Nah ini benar, sudah sesuai dengan permintaan soal. Jadi sekali lagi kolom L yang saya kasih blok warna ini hanya kolom bantu, maka untuk meyakinkan bahwa rumus yang kita buat ini sudah benar, ini sama ya. Ada kemungkinan secara manual sudah benar tapi dibuat kok salah umpamanya, maka kita harus cek ulang. Tentu manual itu bukan berarti pasti bisa benar, bukan ya, tetapi manual ini randomize untuk pengantar saja supaya kita yakin dan percaya bahwa rumus yang kita buat itu sudah benar. Nah di sini karena hanya kolom bantu ini kita hapus, sekaligus supaya Anda juga berpengalaman mempunyai suatu bahan baru, yaitu menghapus kolom dan menyisipkan kolom. Kalau menyisipkan kolom, klik kanan insert yang tadi, kalau lawannya dihapus tadi. Jadi nggak ada pengaruhnya terhadap rumus yang baru kita buat. Sedangkan ini karena nggak dibutuhkan ya, boleh kita cut, hilang, bisa kita pindah ke sini. Oh ini sudah ada, sudah. Ini tadi juga apa namanya, saya buat untuk sementara temporer, jadi nggak ada kaitannya dengan rumus yang kita buat. Nah sementara begitu yang bisa saya sampaikan untuk seri ketiga kali ini. Nanti seri keempat kita akan membahas tentang kolom yang sebelah kanannya. Saya kira itu dulu, selamat belajar, dan bagi yang mempersiapkan untuk ikut ujian CLCP, saya akan sukses dan dinyatakan kompeten, karena hanya orang-orang kompeten sajalah yang menang di zamannya kapanpun dan dimanapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.